Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Tauhid Muyassar, yang mana kita masih di dalam pembahasan mengenai bab al-bid'ah, ya, tentang bid'ah. Pada pertemuan yang lalu kita membaca beberapa keterangan dari penulis mengenai ta'rif al-bid'ah dan pembagiannya. Jadi para ulama menyebutkan bahwa bid'ah itu secara syariat adalah ma'uhditsa fid din min ghairi dalil. Apa yang dibuat-buat, ya, atau yang diciptakan baru di dalam agama min ghairi dalil, tanpa dasar dalil, tanpa dasar dalil. Sebagaimana kemarin kita telah menerangkan, ya, definisi ini, ya, yang mana definisi ini diambil dari hadis Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang baru di dalam perkara kami ini, yaitu perkara agama, ya, sehingga ma uhditsa fid din, segala perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama. Ma laisa minhu, apa yang tidak ada darinya, yaitu dari agama itu, berarti tidak ada dalilnya, gitu ya. Fahuwa raddun, maka dia tertolak. Dia tertolak. Kalau dalam lafaz yang lain Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila, siapa yang beramal amalan, dengan suatu amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada pada amal tersebut perintah dari kami, berarti tidak ada dalilnya. Fahuwa raddun, maka dia tertolak, maka dia tertolak. Ini makna daripada al-bid'ah. Dan perbuatan bid'ah itu termasuk perbuatan yang terlarang, ya. Termasuk perbuatan yang terlarang. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pembagian bid'ah dengan pembagian yang lainnya. Disebutkan di sini hal hunaka bid'atun hasanatun wa bid'atun sayyi'ah. Apakah di dalam agama itu ada bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk? Man qasamal bid'ata ila bid'atin hasanatin wa bid'atin sayyi'atin fahuwa ghalitun wa mukhti'un wa mukhalifun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa inna kulla bid'atin dhalalah. Barang siapa yang membagi bid'ah itu kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang baik atau bid'ah yang buruk. Ada juga di lafaz yang lain, ya, diterangkan oleh sebagian ulama, ada bid'ah mahmudah dan bid'ah madhmumah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Maka kata penulis fahuwa ghalitun, maka dia telah melakukan suatu kesalahan, wa mukhti', ya, dia bersalah, wa mukhalifun, dan menyelisihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalatun, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakama 'alal bid'ah kulliha bi annaha dhalalah,
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan hukum atas semua bentuk bid'ah itu adalah kesesatan. Wa hadza yaqulu laisa kullu bid'atin dhalalatun bal hunaka bid'atun hasanah. Dan kemudian ada orang mengatakan tidak semua bid'ah itu tersesat, akan tetapi ada juga bid'ah yang baik. Nah, ini menurut penulis ya, bahwa orang yang membagi bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah adalah sesuatu yang keliru dan menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Sesungguhnya setiap bid'ah itu sesat. Nah, mungkin timbul pertanyaan, nah memangnya ya apa alasan yang menjadikan sebagian ulama itu membagi bid'ah menjadi dua gitu ya, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, atau bid'ah mahmudah dan bid'ah madhmumah tadi. Ya tentunya mereka memiliki alasan. Nah, alasannya ya, di antara alasan yang mereka jadikan sebagai dasar untuk membagi bid'ah menjadi dua, itu adalah perkataan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang mengatakan ya, ketika beliau mengumpulkan jamaah kaum muslimin untuk melaksanakan sholat tarawih dengan satu imam, maka setelah itu beliau mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu adalah perbuatan ini ya. Nah, dari sinilah kemudian sebagian ulama membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, atau bid'ah mahmudah dan bid'ah madhmumah. Nah, kemudian perlu untuk kita ketahui ya, meskipun para ulama membagi, ada sebagian mereka membagi bid'ah itu menjadi dua, bid'ah madhmumah dan bid'ah mahmudah, atau bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, maka di sini kita juga harus mengetahui penjelasan definisi daripada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah ini, agar supaya kita tidak bermudah-mudahan di dalam membuat perkara baru dalam agama. Nah, para ulama mengatakan bid'ah hasanah itu bid'ah yang laha aslun fi syariah, terdapat padanya itu asal di dalam syariat. Maksudnya asal di sini dalil. Aslun itu maknanya dalil. Ya, bid'ah tersebut terdapat dalil di dalam syariat. Sedangkan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah madhmumah itu adalah laisa laha aslun fi syariah, tidak ada padanya dalil di dalam syariat. Nah, kalau kita melihat dari pengertian para ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, maka di sini ya kita mendapati bahwa bid'ah yang dimaksud bid'ah hasanah itu tentunya ya secara hakikat bid'ah hasanah itu sendiri nggak ada. Kenapa? Karena dikatakan laha aslun fi syariah, padanya ada dalil di dalam syariat. Sesuatu yang ada dalil dalam syariat berarti bukan bid'ah secara agama. Berarti bid'ah secara apa? Secara bahasa. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu para ulama yang mengatakan tidak ada istilah pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, itu karena apa? Karena yang dimaksud perkataan Umar ibn Khattab sebaik-baik bid'ah itu adalah ini, itu hanya dari sisi bahasa. Kenapa? Karena Umar bin Khattab itu menetapkan suatu syariat, yaitu mengumpulkan jamaah kaum muslimin untuk sholat tarawih dengan satu imam. Itu sudah ada, pernah dilakukan di masa Rasulullah. Ada asalnya dalam syariat. Ada asalnya dalam perilaku dan perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kala itu. Nah, setelah 3 hari atau 4 hari Rasulullah itu mengimami manusia, karena beliau kemudian merasa khawatir akan diwajibkan bagi manusia untuk menjalankan sholat tarawih secara berjamaah di bulan Ramadan, maka Rasulullah tidak berani untuk keluar mengimami mereka sampai beliau meninggal dunia. Kemudian di masa Abu Bakar tidak dikumpulkan kaum muslimin untuk sholat jamaah bersama satu imam. Baru di masa kekhilafahan Umar ibn Khattab baru dilakukan. Itu menunjukkan bahwa ada waktu yang cukup lama yang tidak dilakukan sholat tarawih berjamaah ini, sehingga seakan-akan sholat tarawih berjamaah dengan satu imam ini tidak ada tuntunannya, kan gitu ya, karena manusia tidak mengamalkannya. Tapi kemudian Umar menetapkannya sebagai suatu
syariat, suatu apa namanya pengamalan yang dilakukan oleh para sahabat kala itu. Nah, karena sudah sangat lama waktu yang apa namanya yang ditinggalkan oleh kaum muslimin untuk melakukan sholat tarawih secara berjamaah bersama imam setelah Rasulullah tidak keluar gitu ya, mengimami sampai Rasulullah meninggal, sampai Abu Bakar meninggal pun tidak terjadi, maka seakan-akan perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah. Tapi secara bahasa, kenapa? Karena ada dalil asalnya. Nah gitu. Karena ada dalil asalnya. Nah sehingga para ulama yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah pun juga tetap memberikan definisi yang tepat. Bahwa bid'ah hasanah itu maknanya adalah laisa laha aslun fi syariah, ada padanya dalil dalam syariat. Kalau bid'ah sayyi'ah tidak ada dalil di dalam syariat. Bisa dipahami ya? Sehingga meskipun kita berpegang pada pendapat yang membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, tetap menunjukkan bahwa bid'ah yang tidak ada dasar dalilnya sama sekali itu semuanya dhalalah, semuanya tersesat. Semuanya masuk dalam kategori sabda Nabi fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nah, namun para ulama yang kemudian menolak pembagian ini agar supaya umat itu tidak terjebak di dalam suatu pemahaman yang keliru, bahwa kalau bid'ah itu ada yang hasanah dan ada sayyi'ah, maka bermudah-mudahan membuat bid'ah asal apa? Dianggap sebagai hasanah, sudah jadi bid'ah hasanah. Ya, padahal tidak demikian. Dan tentunya ini yang lebih hati-hati gitu ya. Menolak pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah ini tentu yang lebih hati-hati. Kemudian asbab adat ila zuhuril bid'ah. Jadi sebab-sebab yang menjadikan bid'ah itu bermunculan. Min dzalika di antaranya yang pertama adalah al-jahlu bi ahkamiddin, ya, bodoh terhadap hukum-hukum agama. Ya, kebodohan itu bisa membuat seseorang melakukan tindakan yang menyelisih syariat, Sehingga kita dapati orang-orang jahil ya, mereka beribadah kepada Allah dengan dasar apa? Dengan dasar perasaannya saja. Saya mantapnya nek zikir geleng-geleng kepala gitu ya. Ya. Atau sambil lompat-lompat. Nah, ini akhirnya jadi apa? Jadi satu kebid'ahan karena kebodohannya. Kemudian yang kedua ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya mungkin dia tahu ya tentang konsep bid'ah ini, tapi ya karena dia lebih cenderung kepada hawa nafsunya, ingin membuat hal yang baru dalam agama, ya, menurut dia itu baik, maka muncullah hawa nafsunya yang mendorong dia untuk berbuat bid'ah, baik itu bid'ah secara keyakinan maupun bid'ah secara amaliyah. Kemudian yang ketiga ta'assub lil ara'i war rijal. Jadi fanatik kepada pendapat-pendapat manusia. Ada orang-orang yang dia fanatiki gitu ya, dia sukai, dia cintai, dia fanatiki, kemudian ketika ada ketergelinciran pada orang itu di dalam berpendapat sehingga menjadikan orang itu terjerumus dalam suatu kesalahan. Ya, terkadang orang yang fanatik ini tidak mau tahu dengan kesalahan tersebut. Dia akan tetap mengikuti baik benar maupun salah daripada pendapat tokoh-tokoh tersebut. Kemudian yang keempat at-tasyabbuh bil kufar, adanya keserupaan dengan orang-orang kafir atau menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir terutama dari kalangan ahlul kitab, mereka banyak melakukan kebid'ahan di dalam agama mereka. Ya, saking banyaknya kebid'ahan di dalam agama mereka sampai membuat apa? Kemurnian agama mereka tidak terjaga. Ya, kemurnian agama mereka tidak terjaga. Seperti contoh misalnya di dalam agama Nasrani itu ada istilah rohbaniyah. Rohbaniyah, hidup membujang selama-lamanya
dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Laki-lakinya membujang tidak menikah, perempuannya juga demikian. Ya, tidak menikah, tapi kadang juga kawin. Tapi nggak menikah. Makanya kadang ada muncul skandal apa gitu ya, skandal hubungan biologis yang terlarang di gereja dan seterusnya. Ya karena ini mematikan fitrah yang seharusnya tersalurkan dengan baik. Ya, kalau orang itu menyelisih apa yang sudah Allah tetapkan sebagai fitrah hidupnya, ya hidupnya akan kesulitan. Nah, ada sebagian orang itu yang menyerupakan diri dengan orang kafir. Ya, seperti sebagian kaum sufi ekstrim itu, mereka mengamalkan pengamalan-pengamalan yang tidak ada ubahnya dengan pengamalan orang-orang Hindu, orang-orang Buddha dan semacamnya. Mereka meninggalkan dunia dengan apa? Dengan berlebih-lebihan, ya, dengan berlebih-lebihan. Kemudian mereka berpuasa dengan puasa-puasa yang tidak disyariatkan, seperti misalnya mereka mengadakan puasa mutih. Pernah dengar ya puasa mutih ya? Gimana puasa mutih? Nggak boleh makan barang-barang yang berwarna putih, dikubuk nasi dan sebagainya. Saya dengar Gitu ya, gak kebalik. Ada puasa mutih, ada puasa ngerowot, ada puasa pati geni, ada puasa ngebleng, macam-macam ya. Itu puasa-puasanya orang-orang Jawa dulu. Iya. Macam-macam aneh-aneh. Jadi mereka berpuasa tapi ada ya persyaratan-persyaratan yang lain selain puasa yang dilakukannya. Padahal di masa Rasulullah dulu itu ada seseorang yang bernama Abu Israil. Abu Israil ini pernah bernazar untuk berpuasa dan tidak mengenakan pakaian bagian atas, serta tidak bernaung dari panas terik matahari. Kemudian Nabi ya melihat Abu Israil dalam keadaan berdiri, tidak mengenakan pakaian bagian atas dan berpanas-panas di bawah terik matahari sambil berpuasa, maka Nabi bertanya, man huwa, siapa orang ini? Kata Nabi SAW, huwa Abu Israil, dia ini Abu Israil. Dia telah bernazar, ya, dia telah bernazar untuk berpuasa dan tidak bernaung serta tidak mengenakan pakaian. Intinya dia melakukan perbuatan pengamalan agama yang dibungkus dengan hal-hal yang tidak diperintahkan. Maka kemudian Nabi mengatakan, perintahkan dia untuk duduk, untuk bernaung, dan untuk melanjutkan puasanya. Nabi memerintahkan untuk membatalkan sebagian nazar yang tidak ada ketentuan dalam syariat dan menetapkan nazar yang sesuai dengan syariat. Ini menandakan bahwa yang tidak sesuai dengan syariat itu tidak dituntunkan. Yang sesuai syariat baru yang diperintahkan. Nah, sama dengan puasa-puasa tadi, kelihatannya puasa gitu ya, tapi ternyata ada tambahannya. Misalnya puasa dengan persyaratan tidak boleh makan ini dan itu, atau hanya boleh makan ini dan itu saja. Atau puasa biasa, tapi kemudian hari yang terakhir itu tidak boleh tidur. Puasa 40 hari, 3 hari terakhir tidak boleh tidur sama sekali. Kalau tidur ya, 1 hari saja tidur gitu ya, ketiduran beberapa jam gitu, sudah batal puasa. Ritualnya sudah batal. Orang tadi sakti ya. Nah itu tasyabuh bil kufar ya, menyerupai orang-orang kafir, dan itu kebid'ahan yang menyesatkan. Ya, kebid'ahan yang menyesatkan. Atau berzikir dengan biji tasbih yang berlebihan besarnya seperti orang-orang Buddha mengamalkannya, menggunakannya. Kan ada itu ya, panjang terus kewedejos ya, makanya. Ya, kalau penggunaan tasbih bagaimana? Kalau para ulama menyebutnya, sebagian memang ada yang melarang, sebagian ada yang mengatakan tidak masalah. Kalau memang diyakini hanya sekedar untuk alat untuk menghitung saja. Akan tetapi kalau sudah sampai seperti itu kan berlebih-lebihan namanya. Dan itu menyerupai dengan perbuatan orang kafir. Saya pernah bukan punya ya, kakek saya dulu punya. Jadi gede, tasbihnya itu dicantolkan di dinding ya. Punya saya. Ditempelkan di dinding gitu.
Cuman karena kakek saya itu jual beli barang-barang bekas gitu, barang antik, barang bekas. Jadi nggak lama di dinding itu nggak lama terus dijual. Kalau ada yang suka dijual. Bukan memang dipakai enggak, tapi memang barang dagangan gitu ya, barang-barang bekas, barang antik gitu. Jadi macam-macam dulu di rumah ini. Ya. Patung-patung ini ada juga. Nah, al-i'timad ala ahadits maudhu'ah la aslalaha. Nah, ini juga termasuk sebab yang menjadikan munculnya kebid'ahan adalah i'timad, berpegang teguh dengan hadis-hadis palsu yang tidak ada asalnya. Tidak ada rantai periwayatannya, tidak ada asal-usulnya di mana, dicari di semua kitab-kitab hadis tidak menemukan. Atau diriwayatkan oleh beberapa orang yang ternyata orang-orang ini dikenal sebagai pemalsu hadis. Nah, maka ini menjadi sebab apa? Munculnya kebid'ahan. Terkadang dalam hadis-hadis palsu itu diterangkan tentang suatu keyakinan tertentu yang batil atau suatu amaliyah tertentu yang menyelisihi syariat atau tidak sesuai dengan perintah tuntunan syariat. Nah, maka ini menjadi dasar munculnya kebid'ahan. Kemudian yang keenam, adatun wa khurafatun la yadullu 'alaiha syar'un wa la yashhad laha aqlun. Jadi adat, kebiasaan-kebiasaan manusia atau khurafat atau ya khurafat sesuatu yang hanya sekedar hayalan gitu ya, yang dibangun di atas mitos-mitos gitu, yang syariat tidak menunjukkan akan hal itu. Demikian pula akal juga tidak bersaksi atas kebenarannya. Nah, kadang hal-hal yang seperti ini yang membuat kemudian muncul berbagai macam kebid'ahan. Seperti contoh misalnya ada sebagian kaum muslimin mengamalkan larung saji atau bikin sesajen gitu ya, atau ngalap berkah di tempat-tempat tertentu yang tidak ada tuntunan syariat untuk mengambil keberkahan di sana. Nah, ini semuanya biasanya munculnya karena adat atau khurafat ya. Karena mitos-mitos atau kebiasaan-kebiasaan manusia yang terlarang, yang disertai dengan keyakinan-keyakinan batil biasanya. Nah, ini adalah sebab-sebab yang terjadi yang menjadikan munculnya kebid'ahan. Ada sebetulnya keadaan bid'ah itu muncul, tapi itu masih diperselisihkan oleh para ulama tentang status kebid'ahannya. Dan ini terjadi karena cara pandang golongan ulama yang berbeda tentang suatu permasalahan. Ada yang berpandangan bahwa ini adalah bid'ah, ada yang berpandangan bahwa ini tidak bid'ah, bahkan dianjurkan. Nah, itu ada yang hal-hal yang seperti ini terjadi di tengah masyarakat kita. Ya. Sehingga sebagian orang menganggap itu bid'ah, sebagian yang lain tidak menganggap bid'ah. Contohnya apa? Contohnya misalnya. Contohnya apa? Kayak seperti ini. Contohnya apa kira-kira? Ya. Yang mana para ulama itu berselisih tentang status kebid'ahan sesuatu amalan. Ada yang mengatakan bid'ah, bahkan ada yang mengatakan sunnah. Apa kira-kira? Banyak loh. Hah? Kunut, terus apa lagi? Kunut subuh ya, kunut subuh terus menerus. Terus ada lagi misalnya ini bersedekap ketika i'tidal. Ya, zikir dengan suara keras setelah sholat fardu. Terus kemudian apa lagi? Banyak. Seperti tadi menggunakan tasbih dalam berzikir, itu juga pada akhirnya menjadi polemik di tengah para ulama, apakah ini bagian dari kebid'ahan ataukah tidak. Termasuk juga tahlilan.
Ini menjadi polemik para ulama, apakah ini termasuk bagian daripada bid'ah ataukah sunnah. Nah, terkadang hal-hal yang seperti ini ya terjadi di tengah masyarakat. Nah, bagaimana dengan kita yang misalnya menghadapi hal yang seperti ini, ya kita pelajari gitu ya. Kalau bisa kita pelajari dari dua sisi ini. Sisi yang membid'ahkan dan sisi yang mensunnahkan. Dengan itu katakanlah ya, seandainya kita kemudian pada akhirnya lebih menguatkan pendapat yang membid'ahkannya, maka karena ini ada para ulama yang berselisih dan hujahnya itu mungkin tampak ya yang namanya dasar-dasar hujah ini kan dibangun karena berdasarkan ijtihad ya. Maka di situ mungkin terjadi ijtihad yang mestinya ada yang benar, ada yang salah. Ya, sedangkan kita diperintahkan untuk bertoleransi di dalam hal-hal yang seperti ini. Ya, kita boleh mengatakan, tetap menyatakan bahwa hukum permasalahan ini adalah bid'ah misalnya. Tapi kita juga harus apa? Tidak memaksakan apa yang kita yakini ini sebagai bid'ah, apalagi kita menganggap orang yang berseberangan dengan kita, yang melakukan apa yang kita yakini sebagai kebid'ahan itu kemudian kita katakan dia tersesat. Atau keluar dari Ahlus Sunnah misalnya, atau yang serupa dengan itu. Padahal itu masih diperselisihkan apa? Ranah bid'ah dan sunnahnya oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, termasuk juga sebagian orang yang menyatakan ini sunnah ya, dan menyalahkan yang membid'ahkannya. Ya, maka orang yang seperti ini atau golongan orang seperti ini ya juga jangan terlalu merasa terbawa emosi dan perasaan ketika amalnya itu dianggap bid'ah bagi sebagian yang lain, karena sama-sama memiliki hujah di antara keduanya. Ya. Jadi ya kalau memang meyakini itu bid'ah ya silakan tinggalkan gitu kan. Yang meyakini itu sunnah ya amalkan saja. Jangan saling apa? Jangan saling merusak ukhuwah Islamiyah hanya gara-gara perselisihan ini. Ya, ini diperselisihkan oleh para ulama status bid'ah dan sunnahnya. Diperselisihkan para ulama. Tapi ada yang tidak diperselisihkan oleh para ulama, apa itu? Membangun persatuan ukhuwah Islamiyah. Membangun persatuan ukhuwah. Tidak boleh dirusak persatuan ini. Nah, ada sebagian kaum muslimin, ya mungkin kita yang belajar ini, kita mendapati ada satu perkara yang kemudian banyak guru-guru kita lebih memilih bahwa ini adalah perkara bid'ah dengan alasan demikian. Kita mendapat itu tanpa kita melihat pendapat yang menyatakan itu sunnah. Akhirnya kita berpegang pada satu pendapat ini, dan kemudian ya karena kita taunya ini hanya pendapat yang mengatakan bid'ah itu saja yang kita anggap benar gitu ya. Artinya kita tidak mempertimbangkan pendapat yang lain. Maka akhirnya kita melihat orang yang melakukan kebid'ahan itu langsung stigma dalam pikiran kita, oh wong sesat seperti ini. Orang-orang tersesat mereka ini, gitu ya. Ya apa enggak kira-kira? Jujur saja sudah. Selama kita ngaji kan begitu. Bahkan kita langsung dalam hati itu sudah punya pikiran orang ini enggak ahlus sunnah. Enggak ahlus sunnah ini, orang seperti ini. Ya, atau tidak sunnah lah gitu ya, tidak sunnah. Padahal mengatakan orang ini tidak ahlu sunnah itu besar itu menurut para ulama. Ikhrajul mar'i min sunnah itu azim, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Mengeluarkan manusia dari sunnah itu besar masalahnya. Ya. Besar, permasalahan besar, bukan permasalahan kecil. Seperti halnya seseorang itu apa? Mengkafirkan yang lain itu permasalahan besar, bukan permasalahan kecil. Karena nanti akan apa? Dimintai pertanggungjawaban. Nah, tapi kadang kita karena kita ini hanya tahu satu sisi dan tidak melihat pada sisi yang lain yang menjadi orang yang berseberangan dengan kita, hanya gara-gara melakukan qunut subuh terus-menerus, akhirnya stigma pikiran kita apa? Sini orang sesat ini. Ahlul bid'ah ini kan gitu ya, orang mesti sesat, keluar dari ahlu sunnah ya. Padahal tidak demikian. Antum kalau baca ya dasar-dasar hujahnya orang-orang yang
menyatakan kunut subuh terus-menerus itu disunahkan, tidak ada yang mewajibkan ya, disunahkan. Imam Syafi'i, madhab Malik itu mensunahkan pengamalan kunut subuh ini. Kalau Imam Malik hanya mensunahkan sesekali, kalau Imam Syafi'i mensunahkan dengan sunnah ab'ad. Artinya sunnah ab'ad itu sunnah yang sebisa mungkin untuk tidak ditinggalkan. Ya. Jadi para ulama ini memiliki hujah yang kuat, tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Kalau antum baca ya dalil-dalilnya, maka antum akan menganggap kunut subuh ini benar-benar disyariatkan, kuat sunnah memang. Makanya sebagian kaum muslimin yang berpegang pada pembahasan ini bahwa kunut subuh itu sunnah ab'ad atau yang semacamnya, maka ketika dibid'ahkan dia nggak terima gitu. Karena apa? Karena tahu sudut pandang tersebut, tapi tidak tahu sudut pandang yang membid'ahkan. Demikian pula yang membid'ahkan ini tidak tahu sudut pandang yang mensunahkannya. Kalau seandainya dua-duanya ini kita terangkan gitu ya, kita akan bingung, kita yang belajar ini akan bingung. Yang mana yang kuat ini di antara keduanya? Pasti begitu. Antum kalau belajar masalah fikih muqaranah ya, fikih perbandingan terutama dari mazhab-mazhab yang lain, antum akan bingung merojihkan yang mana. Karena apa? Karena sama-sama kuatnya. Karena sama-sama kuatnya pendapat-pendapat dari para ulama. Yang para ulama imam-imam mujtahidin mereka yang hafalannya sampai 1 juta hadis, dengan kita yang hafalannya 100 hadis saja orang nyampe kan begitu. Ya kan? Di situ. Kadang kita ini ya seperti itu. Maka hati-hati ya. Maka hati-hati. Jadi kita bolehlah memilih. Misal kita yakini bahwa ini bid'ah, tapi untuk menyatakan kepada orang-orang yang berseberangan dengan kita ini juga harus proporsional. Ya kita katakan menurut apa yang saya ketahui itu bid'ah, tapi kalau memang Anda memiliki hujjah bahwa ini sunnah ya silakan Anda amalkan. Nggak perlu terlalu ngegas istilahnya gitu ya. Kalau terlalu ngegas itu tabrakan, bahaya. Baik, orang yang menganggap itu sunnah dan tidak suka dibid'ah-bid'ahkan pun juga harus berlapang hati bahwa memang seperti ini para ulama berselisih. Ada yang mensunnahkan, ada yang membid'ahkan. Ya silakan kalau Anda yang membid'ahkan itu membid'ahkan amaliyah seperti yang saya lakukan, ya fadhol silakan Anda tinggalkan. Ya. Sedangkan saya lebih meyakini kesunahannya, maka saya amalkan. Selama ada keterangan yang dan hujah-hujah yang dibangun di atas amaliyah tersebut, dan itu tentu bukan kita yang membangunnya ya, tapi para ulama-ulama ahlu sunnah, maka di situ wajib bagi kita untuk saling bertoleransi. Tapi tetap diperbolehkan dalam hal diskusi ilmiah untuk ya membicarakan tentang hal-hal seperti ini. Akan tetapi ini sebetulnya tidak selayaknya untuk menjadi hal-hal yang terlalu diperuncing kalau masalah seperti ini. Bahkan banyak ulama-ulama ahlu sunnah itu mulai mencari titik-titik persamaan. Ya, mulai mencari titik-titik persamaan, dan para asatidzah kita pun juga begitu. Lebih berusaha untuk mendekatkan ya kaum muslimin ini dengan berbagai macam perbedaan yang ada itu pada titik-titik persamaannya. Saya pernah masih lihat di YouTube itu Ustadz Zainal Abidin itu ya, ketika diundang di Sumatera atau mana itu. Beliau ketika itu ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khilafiyah. Beliau mengatakan begini, sebetulnya saya datang ke sini ini dengan semangat untuk membawa persatuan dengan mengedepankan persamaan-persamaan yang ada. Nah gitu. Akan tetapi karena ini sudah ditanyakan, permasalahan khilafiyah ditanyakan, maka beliau menjawabnya. Ya. Jadi sebetulnya permasalahan-permasalahan khilafiyah ini ya sudah. Ya. Kita kembalikan kepada masing-masing orang yang meyakininya. Adapun untuk supaya persatuan itu tetap terwujud, tetap menjadi satu hal yang terjaga, maka mengutamakan kepada sisi-sisi persamaannya. Nah, kemudian disebutkan di sini qaidatani muhimmatani tufidani fi ma'rifatil bid'ah wa raddiha. Dua kaidah penting yang memberikan manfaat di dalam mengenal kebid'ahan dan membantah kebid'ahan tersebut. Al-ula yang pertama adalah al-aslu fil ibadat al-man'u wal hadru wat tawaqquf
hatta ya'tiya dalilun ala masyru'iyatiha. Jadi yang pertama adalah asal di dalam beribadah itu adalah terlarang. Dan harus dilakukan sampai ada datang dalil dari syariat yang atas pensyariatannya. Jadi ini asal hukumnya ibadah ya. Asal hukumnya ibadah itu tidak boleh dilakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau tidak ada dalil yang memerintahkan maka tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Kemudian yang kedua adalah kullu ibadatin kana muqtadha fi'liha wa da'i ila dzalika mawjudan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alha huwa wala sahabatuhu al-kiram dalla dzalika ala adami masyru'iyatiha. Yang kedua adalah setiap ibadah yang tuntutan pengerjaannya itu dan faktor yang mendorong untuk melakukan ibadah tersebut itu ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diamalkan oleh Nabi serta para sahabatnya yang mulia, ini menunjukkan bahwa hal itu tidak disyariatkan. Ini berkaitan dengan apa? Ibadah secara khusus ya, ibadah secara khusus. Tapi kalau seseorang itu beribadah masih dalam kategori pengamalan dalil umum, maka yang seperti ini masih diperbolehkan meskipun tidak dilakukan secara khusus di masa Nabi dan sahabat. Contohnya apa? Yang pertemuan lalu kita sempat singgung itu ya. Semisal ada orang itu yang memiliki kebiasaan setiap selesai sholat itu dia membaca Al-Quran misalnya. Membaca Al-Quran. Misalnya dia punya target membaca Al-Quran 1 juz. Ada enggak dari Rasulullah dan para sahabat itu menargetkan setiap hari itu baca Quran 1 juz? Ada enggak kira-kira? Enggak ada. Enggak ada. Menargetkan seperti itu enggak ada. Yang ada itu adalah mengkhatamkan ya minimal maksimal ya. Maksimal itu 3 hari. Ketentuannya begitu gitu ya. Adapun menentukan setiap harinya 1 juz itu enggak ada. Apalagi kemudian dicicil, habis sholat subuh 2 lembar, sholat zuhur 2 lembar, sholat asar 2 lembar, sholat maghrib 2 lembar, sholat isya 2 lembar. Tidak ada di masa Rasulullah dan para sahabat. Tapi kalau dilihat dari sisi dalil secara umum ada. Ya. Dalil-dalil secara umum banyak, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Nah, manakala kita melakukan hal itu bukan karena untuk mengkhususkan pengamalan baca Quran itu dengan tata cara seperti ini, tapi hanya sekedar membuat kita lebih ringan, karena waktu yang kita miliki itu untuk membaca Quran itu sempatnya di hari-hari atau di jam-jam itu ya, di jam-jam itu atau di saat-saat setelah sholat fardu itu. Maka yang seperti ini tidak mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum. Karena kalau mengkhususkan sesuatu yang bersifat umum itu butuh dalil. Butuh dalil untuk mengkhususkannya gitu ya, mengkhususkannya, atau butuh dalil untuk mendapatkan izin di dalam mengkhususkannya. Seperti para sahabat dulu ketika membaca setiap selesai sholat, setiap selesai surat Fatihah itu selalu membaca surah Al-Ikhlas itu ya. Entah itu ditambahkan surat yang lain atau tidak, maka dia tetap selalu membaca surah Al-Ikhlas. Sampai akhirnya Rasulullah bertanya kepadanya, ya apa yang membuat kamu melakukan hal itu? Maka dia mengatakan, aku mencintai surah Al-Ikhlas ini. Maka Nabi mengatakan, kecintaanmu kepadanya membawa kamu ke dalam surga. Di situ tidak ada larangan dari Nabi untuk melakukan pembacaan surah Al-Ikhlas setelah suratul Fatihah di dalam seluruh rakaat sholatnya. Ya. Nah, di situ ada izin ya, atau ada pernyataan dari Nabi SAW bahwa hal itu adalah masyru' disyariatkan atau dibolehkan dalam syariat. Ya. Tapi kalau kemudian mengkhususkan misalnya ya, mengkhususkan suatu ritual
harus membaca surah Al-Fatihah sebanyak 1000 kali setiap selesai sholat dengan niat atau tujuan untuk bisa membuat hajat terkabul misalnya, supaya hajatnya terkabul. Nah maka ini harus mendatangkan dalil. Mana dalil yang mengkhususkan pembacaan surah Fatihah 1000 kali dalam setiap kali selesai sholat fardu dengan harapan untuk bisa terkabulnya hajat. Nah maka yang seperti ini membutuhkan dalil karena mengkhususkan apa yang bersifat umum di dalam syariat. Bisa dipahami ya, mana yang bentuknya mengkhususkan, mana yang mengamalkan tetap di dalam koridor dalil umumnya. Karena tadi ketika kita bicara mengenai ta'rif, pengertian bid'ah itu sesuatu yang baru yang diadakan di dalam agama yang tidak ada dalilnya, itu dalil khusus maupun dalil umum. Dalil khusus maupun dalil umumnya itu nggak ada gitu ya. Nah, namun dalam pengamalan dalil umum ini juga harus diletakkan pada keumumannya, tidak boleh dikhususkan. Sedangkan kalau ada dalil khusus maka dilakukan secara kekhususannya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu sehingga kemudian pada akhirnya tidak terjerumus kepada sesuatu yang menjadi kebid'ahan. Seperti contoh misalnya seseorang itu mendisiplinkan dirinya untuk membaca istighfar 1000 kali setiap hari. Apakah tidak diperbolehkan seperti itu? Boleh, tidak masalah. Karena masih dalam kategori dalil umum. Kecuali kalau dia sudah berani mengatakan siapapun yang membaca istighfar 1000 kali, dia pasti akan mendapatkan keutamaan ini dan itu. Nah, maka ini sudah menunjukkan kekhususannya. Apalagi kemudian dia ikat dengan waktu-waktu tertentu dan fadilah tertentu. Itu sudah mengikat atau sudah mengkhususkan amal-amal yang bersifat umum. Maka mengkhususkannya ini butuh dalil. Nah, kemudian selanjutnya tanbihani muhimman. Banyak ini ya. Dua hal yang perlu untuk diperhatikan di sini. Dua poin penting. Yang pertama, qala Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalata. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dina. Imam Malik rahimahullah mengatakan barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam Islam, satu bid'ah yang dia memandangnya sebagai kebaikan, maka sungguh dia telah menyangka bahwasanya Muhammad SAW telah menyelisihi atau mengkhianati risalah, mengkhianati agama ini. Kenapa? Karena Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya kalau ada orang mengatakan, oh ini baik ini gitu ya, sedangkan Rasul tidak mengajarkannya, berarti orang ini yang pertama imma dia menambah sesuatu di dalam agama yang sudah sempurna yang dikatakan Nabi, atau dia menuduh kepada Nabi ada sesuatu yang belum tersampaikan dan dia yang tahu sehingga dia menyampaikannya. Sehingga di situ ada secara tidak langsung tuduhan bahwa Nabi Muhammad itu telah menyelisihi atau mengkhianati agama ini atau mengkhianati syariat ini karena ada sesuatu yang disembunyikan Nabi yang tidak disampaikan kepada umat secara keseluruhan. Padahal Allah mengatakan pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, agama ini sudah sempurna. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dina. Maka apa yang tidak ada pada hari itu sebagai agama, maka tidaklah ada hari ini sebagai agama. Artinya, kalau di masa Rasulullah dan para sahabat itu bukan bagian daripada agama, maka pengamalan itu di masa sekarang pun juga bukan bagian dari agama. Yang kedua, qala Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yajibu an na'lama anna asghara bid'atin ya'ti ar-rajulu biha fid din, hiya muharramah. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan wajib untuk kita mengetahui
bahwasanya bid'ah yang paling kecil yang dilakukan oleh seseorang di dalam agama, dia adalah muharramah, dia adalah terlarang. Falaisa fil bid'ai kama yatawahhamul ba'du ma huwa fi rutbatil makruhi faqat. Maka tidaklah perbuatan-perbuatan bid'ah itu sebagaimana sebagian orang memahami bahwa dia itu ya tingkatannya mencapai tingkatan makruh saja. Tapi apa? Sudah mencapai sesuatu yang haram, terlarang, dilarang. Ya. Karena dengan seseorang melakukan kebid'ahan, maka dia melakukan penambahan atau pengurangan di dalam agama, gitu ya. Sedangkan agama telah sempurna, kalau ditambahi dan dikurangi, maka tentu ini adalah usaha untuk merusak agama itu sendiri atau menodai kemurnian agama. Ya, sehingga tentu yang seperti ini adalah jelas perbuatan yang diharamkan, bukan sekedar makruh saja. Ya, bukan sekedar makruh, tapi merupakan bagian dari perkara yang diharamkan. Kemudian ba'dul bid'ahil muntasyirah fil ummah, sebagian bid'ah-bid'ah yang tersebar di tengah umat. Yang pertama al-ihtifal bil maulidin nabiyyi wal mawalidil ukhra. Perayaan kelahiran Nabi SAW dan kelahiran-kelahiran orang-orang lain, ya, tokoh-tokoh agama atau semacamnya. Al-ihtifal bilailatil Isra' wal Mi'raj, perayaan malam Isra' dan Mi'raj. Al-ihtifal bilailatil nisfi min Sya'ban, perayaan malam nisfu Sya'ban. Al-ihtifal bi'idil milad, perayaan apa? Hari kelahiran, ulang tahun itu ya, perayaan ulang tahun. Sebenarnya ulang tahun ini perayaan dari orang-orang paganisme, ya, perayaan-perayaan dari orang-orang paganisme, dan perayaan ini apabila dilakukan itu ada tasyabuh dengan orang-orang kafir, ada tasyabuh dan tidak sesuai dengan tidak sejalan dengan Islam. Kenapa? Karena Islam itu agar seseorang itu senantiasa semakin bertambah usia itu bukan semakin bertambah bahagia, tapi bertambah apa? Harus bertambah persiapannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tapi kalau dirayakan ini akan menandakan akan menggambarkan adanya apa? Sekedar euforia kesenangan saja bertambahnya usia, tapi tidak semakin membuat orang itu sadar dari tugasnya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematiannya, ya. Karena bertambah usia seharusnya bertambah kesadarannya dia terhadap kedekatan dia kepada kematian. Kalau itu dirayakan kan akhirnya lupa dengan mati kan gitu ya. Makanya dalam acara ulang tahun itu kan semoga panjang umur kan gitu ya. Semoga panjang umur. Kemudian yang kelima, at-tabarruk bil amakini wal athari wal ashkhas ahya'an wa amwata. Bertabarruk dengan tempat-tempat dan bekas-bekas, petilasan-petilasan ini ya, dan orang-orang baik hidup maupun mati. Ya, sebetulnya tabarruk ini yang tepat itu adalah bertabarruk dengan Nabi, ya, bagi kaitannya dengan tabarruk yang diambil dari manusia itu hanya Rasulullah SAW. Adapun pembahasan tabarruk ini sudah ya kita baca pada bab-bab yang sebelumnya, bab tabarruk. Di situ ada keterangan tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang bid'ai. Kemudian yang keenam, az-zikrul jama'i, zikir secara berjamaah. Ini ada poin-poin yang kita baca di sini. Ini yang masih menjadi khilafiyah para ulama, ya. Kemudian yang ketujuh, talabu qiraatil Fatihah ala arwahil amwat wa fil munasabat. Membaca surat Al-Fatihah untuk arwah yang mati
dan di beberapa acara-acara. Nah, ini pun juga masih menjadi perselisihan para ulama. Takhsisu Rajabin bil umrah wal ibadatil khasa, mengkhususkan bulan Rajab untuk umrah dan ibadah-ibadah khusus. Kemudian al-jahru bin niyati fis shalah, mengeraskan niat di dalam sholat. Ini tidak pernah tahu saya al-jahru bin niyah ini. Adanya talafut bin niyah. Talafut itu beda dengan jahar. Kalau jahar itu diteriakkan. Saya mau sholat. Mau sholat itu saya mau sholat 2 rakaat misalnya. Itu namanya jahar. Menjaharkan niat. Ya, mungkin ini yang dimaksud talafut bin niyah, ya. Melafatkan niat dengan lisan. Ya. Ini menurut sebagian memang bid'ah, tapi kalau kita perhatikan orang-orang yang menganjurkannya itu tidak diyakini sebagai bagian daripada niat. Hanya untuk membantu tertatanya niat di dalam hati. Ya, karena sebagian orang itu memang membutuhkan untuk mengumpulkan kembali fokusnya dengan apa? Dengan menuntun hati itu dengan melafatkan niat dengan lisannya. Agar supaya hatinya benar-benar tertata. Dan ini nanti juga larinya sebetulnya di pembahasan mengenai hadis niat itu, innamal a'malu binniyat itu. Itu ada keterangan yang cukup panjang dan ada perselisihan para ulama mazhab di dalam hal ini. Apakah menghadirkan niat itu adalah syarat sahnya ibadah ataukah hanya sekedar syarat kesempurnaan ibadah saja. Nah, itu ada terjadi perselisihan. Karena kalau menghadirkan niat itu syarat sahnya ibadah, maka dia harus menghadirkan niat itu dengan benar. Misalnya dia ingin sholat, berarti dia menyengaja sholat. Sholat apa? Harus sholat yang ditentukan. Oh, sholat zuhur. Zuhur masuk apa? Wajib apa sunnah? Wajib. Oh, berarti sholat menyengaja sholat wajib zuhur. Nah, ini. Untuk siapa? Lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Itu dihadirkan dalam hati. Lah, kalau orang itu tiba-tiba langsung Allahu Akbar, gimana menghadirkannya? Ya, makanya di situ sebagian ulama mengatakan dibutuhkan talafut bin niyat ini. Talafut bukan menjaharkan, ya. Bukan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, teriak-teriak, enggak. Ya, tapi talafut. Talafut hanya sekedar apa? Melafatkan lisan. Dan ini para ulama yang mensunahkan talafut atau menganjurkan, bukan mensunahkan, menganjurkan talafut bin niyat pun juga tidak mensyariatkan talafut itu sebagai bagian dari niat. Dan tidak ada kewajiban untuk melafatkan niat itu dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia pun tidak apa-apa, bahasa Jawa ya apa-apa. Tidak dilafatkan, dihadirkan dalam hati, pelafatannya dalam hati pun juga tidak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting hati itu tertata untuk benar-benar melaksanakan sholat sesuai dengan ketentuan niat yang disyariatkan ini. Seperti orang sholat itu untuk meluruskan shaf itu kan akhirnya dibuat apa? Garis lurus untuk bikin shaf kan gitu ya. Saya mau tanya, bikin garis shaf itu kira-kira termasuk bagian syariat bukan? Bukan. Siapa yang merintah? Rasul apa pernah memerintahkan pakai garis shaf? Tidak pernah Rasulullah. Para sahabat juga tidak pernah. Tapi dengan adanya garis shaf itu, orang itu akan mudah untuk meluruskan shafnya. Lah, meluruskan shaf ini adalah ibadah kan gitu ya. Termasuk bagian daripada sholat berjamaah. Kesempurnaan sholat berjamaah. Nah, sedangkan membuat garis shaf ini wasilah saja. Sama dengan talafut bin niyat, mengucapkan niat dengan lisan, itu juga wasilah saja untuk apa? Untuk bisa menghadirkan niat dengan baik. Ya, meskipun demikian ada sebagian ulama yang membid'ahkannya karena melihat dari sisi talafut bin niyat itu akan dikhawatirkan, akan diyakini sebagai bagian daripada niat itu sendiri, dan itu juga realita di tengah masyarakat kita pun juga ada. Ya, pernah saya ditanya sama seseorang itu gimana caranya niat sholat duha. Saya nggak pernah sholat duha karena nggak ngerti lafadz niatnya. Nah, ini juga keliru itu. Kemudian yang ke-10, at-tawassul bijahil ashkhasi wa haqqihim, bertawassul dengan kedudukan dan kemuliaan orang-orang tertentu. Dengan menyebut ya, dengan kedudukan fulan, dengan kemuliaan fulan gitu ya, di dalam berdoa.
Namun sebagian ulama boleh mengkhususkannya hanya kepada Nabi SAW saja. Karena kalau tidak Nabi yang lain, itu siapa yang merekomendasi kalau orang itu orang yang baik atau orang yang soleh kan gitu ya. Tapi kalau Nabi jelas. Ya, dan menurut mereka yang membolehkan tawassul dengan jah, dengan kedudukan Nabi SAW ini ya seperti tujuannya itu begini. Seperti seseorang itu kalau berdoa kepada Allah dengan menyebut orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan agar supaya apa? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama orang yang baik. Contoh begini, misalnya si A datang kepada si B. Si A ini teman baiknya si C, si B pun juga teman baiknya si C. Si A dan si B tidak saling kenal. Si A datang kepada si B, ya, berkata si A, wahai si B, saya mendengar Anda orang yang baik. Tolong bantu saya misalnya. Nah si B ini merasa ragu dengan si A. Si A ini siapa? Saya tidak kenal. Tapi ketika si A bercerita kalau saya ini temannya si C, maka si B akan percaya akhirnya, senang dengan si A. Akhirnya dengan senang hati dia membantu. Nah maksud daripada orang yang bertawassul dengan jah atau kedudukan orang-orang soleh yang dimaksud terutama Nabi SAW ini, itu maksudnya seperti itu. Ya, sehingga kalau ini dikatakan termasuk bagian daripada kesyirikan, tidak. Tapi kata Syekh Shalal Fauzan ini termasuk bagian kebid'ahan karena tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Tapi ini kemudian dijadikan perselisihan para ulama di dalam boleh dan tidak bolehnya. Nah, kemudian di sini disebutkan kutubun tufidu fi ma'rifatil bid'ah. Kitab-kitab yang memberikan faedah di dalam mengenal kebid'ahan. Ada kitab berjudul At-Tahdhir minal Bid'ah li Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Peringatan dari perbuatan bid'ah. Kemudian yang kedua ada As-Sunanu wal Mubtada'at li Syekh Muhammad Abdul Salam Al-Qushairi. Sunnah-sunnah dan bid'ah-bid'ah gitu ya. Yang ketiga Al-Bid'ah wal Muhdatsat wa ma la asla lahu. Perbuatan bid'ah dan hal-hal yang baru dan yang tidak ada asal padanya. Kemudian al-ibda' fi madharil ibtida'. Ini ada al-ibda' fi madharil ibtida'. Kemudian al-bid'aul hauliyah, bid'ah tahunan. Ada kitab judulnya al-bid'aul hauliyah, ini ditulis di situ bid'ah tahunan. Misalnya ada kebid'ahan yang dilakukan itu seperti ini, atau secara khusus di bulan ini. Nanti di bulan ini ada bid'ah yang lain begini. Itu ditulis dalam satu kitab judulnya Al-Bid'aul Hauliyah. Nah, ini faedah ya, ada satu faedah yang melengkapi pembahasan bid'ah. Al-mutaba'atu la tatahaqqaqu illa idza kana al-'amalu muwafiqan lisyari'ati fi sittati umur. Mutaba'ah ya, mutaba'ah mengikuti petunjuk Nabi dalam beramal itu tidak akan terwujud kecuali jika amal itu bersesuaian dengan syariat dalam 6 perkara. Yang pertama adalah as-sabab, sebabnya. Sebabnya harus sesuai syariat. Kalau tidak sesuai maka ini tidak diterima amalnya atau termasuk amal yang bid'ah. Contoh yang menyelisihinya adalah kaman sholat rakaat ini bisa babi nuzulil matar. Seperti orang sholat 2 rakaat dengan sebab turunnya hujan. Nah, dia mengikatkan sholat 2 rakaat itu dengan sebab turunnya hujan. Ini tidak ada di dalam syariat. Kemudian yang kedua al-jinsu, jenisnya. Kaman akhraja zakatal fitri naqdan. Seperti orang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Meskipun ini juga nanti jadi perselisihan para ulama ya. Ada alasan para ulama yang membolehkan mengeluarkan zakatul fitri dengan uang. Namun yang lebih kuat, wallahu a'lam ya, kami lebih memilih zakat fitri itu dikeluarkan dengan bahan pokok makanan. Karena di masa Rasulullah sudah ada uang, tapi tidak digunakan uang itu untuk bayar zakatul fitri. Nah, dia mengganti ya jenis yang mana zakat fitrah itu dengan apa? Dengan bahan pokok makanan tapi diganti dengan uang. Ini mengganti jenisnya yang bukan jenis yang ditentukan syariat. Kemudian yang ketiga al-qadru, kadarnya.
Kaman sholal maghriba arba'an muta'ammidan, seperti orang sholat maghrib 4 rakaat dengan sengaja. Kemudian yang keempat al-kaifiyah, kaman tawadda'a fabada'a birijlaihi wa khatama biwajhihi. Tata cara seperti orang berwudu dengan memulainya dengan kakinya, kemudian menutupnya dengan wajahnya. Nah, ini kaifiyat yang tidak dituntunkan syariat. Kemudian az-zaman, waktunya, kaman dhaha fi Ramadan, seperti orang itu menyembelih hewan kurban di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir al-makan, waktunya, kaman i'takafa fis sahara wal falawat, seperti orang itu i'tikaf di padang-padang pasir dan tempat-tempat yang lapang, bukan di masjid. Nah, maka ini karena menetapkan sebab yang tidak sesuai dengan syariat, maka amal ibadahnya tertolak. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kurang berapa ini? Kurang 2 bab lagi ya. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada. Jam berapa ini? Masya Allah, jam 10. Gimana? Ditutup atau? Tutup dulu saja ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.